Qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum min al-qawaid wa qarra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun summa yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syuraka'i alladziina kuntum tusyaqquna fihim qala alladziina utul 'ilma innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin. Masih surat An-Nahl ayat keberapa ini tuh? 16. Ayat 16. Surat 16. Surat 6 apa ayat 26. Ayat 26. Yang sebelumnya menjelaskan ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang dosa yang paling apa? Paling berat. Ala sa'ama yazirun. Dosa yang paling berat, kita melakukan dosa yang dibawa mati, juga kita dosa yang kita bawa itu juga diikuti oleh generasi yang sesudah kita. Itu adalah dosa yang terjelek. Itu ala sa'ama yazirun. Nah, waqad makara alladziina min qablihim. Ini menjelaskan ayat ini tasliyah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasliyatun nabi. Artinya kita sebagai generasi pengemban dakwah, yaitu pewaris daripada apa yang dibawa oleh junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti ada tantangan gitu, pasti ada tantangan. Dan tantangan itu berupa makar-makar orang-orang yang menghalangi dakwah kita. Nah, ini menjelaskan tentang sebelum engkau juga nabi-nabi itu ada musuh-musuh yang musuh-musuh Nabi itu membuat makar untuk menghancurkan, untuk menghalangi, untuk tidak majunya dakwah para nabi. Yang di sini disebutkan dalam tafsirnya itu adalah Raja Namrud. Nah, kita kalau tahu sejarah kemanusiaan nanti, raja penguasa dunia itu ada 5. Yang 2 kafir, yang 2 mukmin. Tapi yang udah terjadi itu baru 4. Yang kafir itu Raja Namrud dan Raja Bukhtanasor. Itu raja dunia kafir itu. Jadi hampir menguasai dunia kerajaannya. Nah, ada salah satu Raja Namrud. Dia mengaku dirinya seorang Tuhan sebagaimana Raja Fir'aun. Nah, Namrud itu Namrud wa huwa bin Kan'an. Wa kana yadda'i al-uluhiyah. Wa kana adamu alil ardi tajabburan. Nah, kedua Bukhtanasor. Nanti yang Islam, yang mukmin itu juga 2. Siapa itu? Abi Sulaiman terus Raja Dzulqarnain. Juga semuanya udahlah. Nanti tinggal satu lagi itu dari Muslim. Siapa? Nabi Isa ya. Ya bisa. Nabi Isa apa Imam Mahdi ya, dua-duanya lah. Kedeng tapi gitu. Jadi yang menguasai dunia itu adil Allah itu. Tapi yang udah terjadi 4. Dan kita pun umpamanya kita menyebarkan dakwah Rasul pasti ada tantangan. Jangan kita sangka kita melakukan dakwah Nabi, mengikuti jejak Nabi terus itu tidak ada rintangan. Jangan berprasangka seperti itu. Nah, cuma rintangannya tergantung kualitas kita. Kalau para nabi, para rasul ya sangat berat sekali. Kalau kita ya bukan nabi, bukan rasul, juga wali, umpamanya wali juga bukan, ya udah tantangannya sederhana, ringan-ringan saja gitu. Ringan-ringan saja kalau kita anak wae ngena dibikin ringan. Saking beratnya ya. Lah merukan makar. Pokoknya kalau kita mendakwakan agama pasti ada tantangan, itu udah sunatullah itu tuh.
Dan kita tidak perlu untuk menghadapi makar itu secara fisik, biarkan saja. Nanti Allah yang akan menyelesaikan. Gitu tuh. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Walaupun gimana pun dia makarnya hebatnya seperti apa secara akal itu tidak bakalan kalah umpamanya, tetap aja kalau dia makar untuk menghancurkan agama Allah itu akan hancur. Cuma kita fokusnya bagaimana dakwah itu berjalan. Dakwah itu berjalan. Nanti urusannya dia makar itu urusannya dengan Allah. Wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Kita kalau menghadapi dengan itu capek kita itu. Justru kita kalau menghadapi makar mereka kita capek, akhirnya justru perjuangan kita itu akan tersendat. Kita jalan aja terus. Itu. Kita membentengi terus dengan ketawaan kita. Yang keimanan kita la yaduruhum, sama sekali tidak akan membahayakan. Itulah. Nanti semuanya dalam hal kita mengambil pelajaran ini sebenarnya sangat luas, sangat luas sekali. Nanti kita bahas. Itu hancur. Summa yaumil qiyamah yukhzihim. Lah makar mereka musuh-musuh Islam itu akan hancur di dunia ini. Apalagi ini nanti mereka di akhirat juga akan sangat dihinakan. Wa yaqulu inna syurakal ladina kuntum tusyakuna fihim. Mereka akan mengatakan, Allah akan mengatakan lewat malaikatnya, bagaimana sekutu-sekutu kalian. Alladina kuntum tusyakuna fihim, yang kalian itu berseberangan dengan orang-orang yang beriman. Qala alladziina utul ilma innal khizyal yawma wasu'alal kafirin. Itu poin yang pertama lah namanya, itu tentang bagaimana kita dalam berdakwah pasti ada tantangan, dan kita untuk menghadapi tantangan kita tidak dihadapi secara fisik secara itu, tapi kita tetap tingkatkan ketakwaan kepada Allah, nanti Allah yang akan menyelesaikan. Yang kedua tentang waqala alladziina utul ilma. Di sini orang yang berilmu itu ternyata itu bukan orang yang selalu bisa dalam hal berbicara atau apa, tetapi orang yang hidupnya adalah masalah akhirat. Orientasi hidupnya adalah akhirat. Bagaimanapun ilmunya, umpamanya dalam hal umum, dalam hal agama, bisa baca kitab ahli umpamanya, tapi orientasi hidupnya dia dunia, itu bukan alladzina utul ilma. Sebab alladzina utul ilma itu innal khizyal yaum as-su'a alal kafirin, tahu betul orang yang berilmu itu bahwa kehinaan itu diberikan di akhirat itu hanya orang-orang yang kafir. Orang yang berilmu akhirat itu seperti di depan mata. Itu seperti di depan mata. Jadi orang yang berilmu akhiratnya tidak terlihat, itu sama sekali bukan ilmu gitu tuh. Umpamanya dia berilmu cuma sebatas mulut saja, tidak sampai ke hati. Kalau dia kehidupannya selalu urusan dunia. Tapi orang yang berilmu sejati, dia urusan hidupnya, orientasi hidupnya adalah akhirat. Yang kedua, alladzina tatawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim fa salam ma kunna na'malu min su' bala innal alimu bima kuntum ta'malun. Ini menjelaskan tentang akhir dari kehidupan manusia. Ada dua, ada yang dia dzalimi anfusihim, itu tuh. Ada yang dia sebagai muttaqun. Gitu tuh. Kita kalau lihat orang kafir yang sejati, kekafirannya dibawa sampai mati gitu. Kekafirannya dibawa sampai mati. Dan orang kafir itu orang yang telah mendolimi diri sendiri. Menjelang kematiannya dia pasrah. Udah memang tidak punya akan daya upaya. Cuma tetap dia tuh fa'alqawus salam ma kunna na'malu min su. Itu tetap orang kafir pun walaupun bagaimanapun jahatnya, dia ada harapan untuk supaya diterima alasan-alasan mereka tentang kekafiran. Tapi malaikat akan mengatakan bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Walaupun tidak ada orang meninggal kecuali dia diperlihatkan tempatnya dulu. Walaupun dia diperlihatkan tempatnya di akhiratnya umpamanya neraka, orang kafir itu tetap ada
ada harapan dia. Artinya ada harapan, dia berharap kekafirannya diampuni, dia berharap kekafirannya tidak diketahui. Tapi orang malaikat dijawab bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Fadkhulu abwaaba jahannam fiha khalidina fiha fa bisa maswal mutakabbirin. Itu. Dan sangat jelek sekali orang-orang yang takabur. Wa qala alladziina wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadidunya hasanah waladal khair wala ni'ma darul muttaqin jannatu adnin yaquluna anhar lahum fiha ma yasha'una kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tawaffahumul malaikah tayyibina yaquluna assalamualaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ini salah satu adat kebiasaan Allah kalau udah menjelaskan tentang orang-orang mukmin, menjelaskan orang-orang kafir. Habis menjelaskan orang-orang kafir, menjelaskan orang-orang mukmin. Itu memang kebiasaan adat Al-Quran itu seperti itu. Dan itu supaya betapa Al-Quran itu sangat jelas mana jalan yang hak, juga mana jalan yang lurus. Kalau kita perhatikan kalimat, berarti kalimat orang kafir hubungannya dengan fala bisa maswal mutakabbirin. Kalau mukmin itu takwa terus ahsanu. Berarti kalau penghuni neraka itu apa? Kafir mutakabbirin. Penghuni surga orang yang takwa, orang yang ahsanu. Udah makom ihsan. Berarti apa? Yang paling berat dalam hal itu adalah takaburnya. Kalau takaburnya berarti hubungannya dengan ihsan itu. Dengan ihsan. Nah, kita perhatikan itu. Dengan ihsan. Kalau kafiran hubungannya dengan ketakwaan. Hubungannya dengan ketakwaan. Makanya berangkat dari situ ulama mendefinisikan apa yang namanya takwa. Cukup dia orang yang di hatinya tidak pernah merendahkan makhluk selain dirinya. Itu orang yang takwa, karena istimbatnya dari sana. Apa yang namanya takwa? Engkau tidak pernah merasa lebih baik dari yang lainnya. Sebab kalau udah merasa lebih baik dari yang lain itu mutakabbirin gitu. Merasa lebih baik. Nanti bukan cuma manusia, nanti dalam sarahnya itu. Kita merasa lebih baik bukan dari bahkan orang kafir. Sampai pada hewan pun kita merasa lebih baik, termasuk mutakabbirin. Sama batu, kayu kita merasa lebih baik dari batu kayu, itu termasuk mutakabbirin. Mutakabbirin sebab hubungannya dengan ketakwaan itu. Dan ketakwaan seperti itu. Ya kan di sini kafir, kalau bisa maswal mutakab itu adalah penghuni neraka gitu. Tapi kalau penghuni surga dia mutakin, terus dia sudah makom ihsan. Kalau udah makom ihsan berarti ya kalau definisinya anta buddha ka annaka tara wa ilam takun tara fa innahu yarok. Maka dia dalam kehidupannya itu udah apa? Selalu orientasinya adalah akhirat. Itu tentang apa ayat tadi. Kita pengen penghuni surga ya dua saja, kejar makom takwa, kejar makom ihsan. Kita pengen penghuni neraka gampang, tinggal kita kabur saja udah cukup. Kita jadi penghuni neraka gitu. Ya udah, wallahu alam bishawab. Jadi pada malam ini pertama itu pembahasannya bagaimana kita disuruh oleh Allah. Salah satu kewajiban adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu kewajiban setiap muslim. Dalam kita menjalankan itu pasti ada tantangan, ada rintangan, dan kita tidak boleh menyerah, tetap berjalan. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana orang alladzina utul ilma yang sejati menurut agama gitu. Itu orang yang orientasi kehidupannya adalah akhirat, terus menjelaskan tentang tikal atau watak orang-orang penghuni surga, watak
karakter penghuni neraka. Gitu. Nanti kita dijabarkan baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bernegara, itu semuanya masuk semua sebenarnya di ayat yang tadi kita baca itu. Mangga, silakan. Wallahu alam bishawab. Ukurannya sama hewan. Sakede